itu sering nunggu seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, karena berkasnya nggak sampai KUA. Iya. Mandek di penghulu desa itu. Nah, tetapi mulai 2014 kan, itu nggak ada penghulu desa lagi. Nggak ada, Mas. Dan sekarang nikah itu setelah akad nikah dilaksanakan, maka buku nikah diserahkan kepada calon pengantin. Punya saya belum jadi Bang. Cepat. Karena belum nikah. Itu jadi apabila sekarang hari ini ya, dan beberapa tahun setelah 2014 kesinilah, ada warga yang nikah kemudian sampai nunggu 1 minggu, sampai 2 minggu, sampai sebulan, bahkan sampai setengah tahun atau setahun buku nikah belum keluar, belum dapat buku nikah, pasti ada masalah. Apakah masalah memang itu syaratnya nggak lengkap, kemudian nggak disetor ke KUA oleh penghulu desa? Ada yang sebagian masih memakai jasa mereka, kemudian atau memang dia ada kekurangan-kekurangan yang tidak mungkin disetor ke KUA karena akan ditolak gitu. Pasti ada masalah. Apakah masalahnya di calon pengantin, apakah di orang itu? Dan insya Allah sangat kecil sekali KUA itu akan menunda-nunda buku nikah. Sangat kecil sekali. Apalagi sekarang petugas KUA, penghulu KUA yang langsung menikahkan ke desa. Begitu ke desa menikahkan, Sudah bawa. buku nikah sudah bawa, siap diserahkan gitu. Ya. Jadi tidak ada rumus. Nah, kemudian kembali lagi yang ke isbat tadi, begitu berkas dibawa ke KUA lengkap, putusan pengadilan sudah ada, kemudian sudah 14 hari dari tanggal penetapan itu, maka kita keluarkan buku nikah dan biayanya 0 rupiah. Untuk masyarakat sidang isbat. iya, isbat kan urusan PA, bukan urusan kami, bukan ranah kami. Jadi untuk masyarakat diketahui bahwa pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah itu biayanya 0 rupiah. 0 rupiah, sama dengan nikah di kantor. Gitu. Nah, ya yang menarik ini Bang. Ada hal menarik juga Bang, yang sebenarnya di masyarakat juga simpang siur. Iya. Terkait gratis biaya nikah itu. Iya. Nah, ada sebagian masyarakat berasumsi bahwa semua nikah itu gratis. Ternyata kan ada spek sendiri. Yang gratis itu yang nikah di gratis itu nikah di kantor, hari kerja, jam kerja. ya. Kemudian pencatatan nikah melalui isbat nikah tadi itu gratis. Kemudian nikah di rumah tapi miskin. Lampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa yang diketahui oleh camat setempat. Yeah. Kalau Mas Dharma mau nikah gratis di rumah, silakan lampirkan surat keterangan miskin. Kalau nggak malu tadi gitu. Nah, itu gratis. Tapi untuk yang nikah gratis karena miskin nikah di rumah, itu daftar ada surat keterangan miskinnya. Kami cek apa betul-betul miskin betulan atau bohongan. Apa miskin eca-eca? Atau miskin eca-eca, karena ada beberapa kali juga saya menolak. Iya. Karena ternyata daftarnya nikah itu ada surat keterangan miskin, ternyata begitu saya cek ke lokasi, ke lapangan, ke yang bersangkutan, nanya-nanya dan seterusnya, karena orang Jawa itu kunjungannya 500. Ordernya juga dipesan sudah. Taruhnya sudah. Termasuk rias. Jadi rias sudah berapa, organ sudah berapa, taruh berapa, kunjungan berapa, masa miskin? Hanya kita tolak. Nah, terus kalau besaran biaya menikah di rumah itu bisa disebut nggak Bang? Oke, baik, terima kasih. Ini yang lebih penting agar masyarakat luas mengetahuinya. Ya. Dan kami mohon sahabat-sahabat, teman-teman baik dari pers, wartawan maupun LSM, tolong bantu kami untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat luas. Karena memang itu haknya masyarakat. Ya. Jangan ada dusta di antara kita, kan gitu. Kita buka habis. Memang prinsip saya begitu.
ya. Jadi kaitannya biaya pencatatan nikah, bukan biaya nikah ya. Bukan. Biaya Kalau pencatatan. biaya nikah banyak bang. Biaya nikah, yo tergantung hiburannya, organnya berapa hari gitu kan. Kunjungannya berapa, nanti taruhnya berapa, apakah di hotel apa di mana gitu. Repot itu bang. Repot, bisa 50 juta, 100 juta, 100. apalagi artis bisa miliaran. Gitu. Jadi kebutuhan. baik, makanya saya katakan biaya pencatatan nikah. Iya. Nah itu. Berdasarkan PP 48 tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014 yang direvisi atau diperbarui dengan PP nomor 19 tahun 2015 tanggal 5 April 2015, intinya bahwa biaya atau biaya pencatatan nikah apabila itu nikah di kantor, hari kerja, jam kerja 0 rupiah. Biaya pencatatan nikah miskin atau terkena musibah bencana alam itu 0 rupiah. Biaya pencatatan nikah di luar kantor atau yang dilaksanakan di rumah, di hotel, di mana saat nikah itu, yang pasti di luar kantor KUA pada hari kerja, jam kerja. Kalau di luar kantor itu berlaku hari kerja maupun hari tidak kerja. Itu biaya pencatatannya itu adalah sesuai dengan regulasi yang saya sampaikan tadi adalah sebesar Rp600.000. Kami mohon masyarakat ya, nanti yang nonton sampaikan juga ke pihak masyarakat luas bahwa biaya pencatatan nikah setor ke negara itu Rp600.000. Itu cara bayarnya gimana? Cara bayarnya begitu daftar ke KUA, berkasnya daftar itu valid, lengkap dan seterusnya. Terus kita keluarkan billing. Billing itu ya sudah tersebutkan di situ Rp600.000. Silakan bayar sendiri ke bank atau ke kantor pos. Transfer. Iya, ke rekening negara. Artinya kalau dititip ke petugas nggak bisa? Oh, nggak bisa. Ya, tidak berhak, tidak berwenang dan menyalahi aturan. Nggak boleh. Ya artinya ini harus jelas, Pak. Iya betul. Artinya silakan kepada masyarakat bagi yang mau menikah atau mau menikahkan anaknya itu jangan biaya pencatatan dititipkan kepada petugas. Iya. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang ada PPS-nya, petugas penerima setoran resmi, ada SK. Contoh di Kelupayan misalnya, di Pematang Sawah misalnya. Di Hulu Belu nggak bisa karena di Hulu Belu di ngarep itu ada BRI, berarti itu nggak bisa. Nah, itu. Iya. Itu. Artinya di daerah-daerah tertentu itu memang ada PPS, petugas penerima setoran, dan itu tiap minggu akhir pekan ya itu harus disetor ke negara. Jadi dititipkan di petugas KUA nggak boleh. Apalagi di KUA saya wanti-wanti betul, saya wanti-wanti betul. Jangan sekali-kali mau menerima titipan warga untuk membayar biaya pencatatan nikah. Saya selentik, staf saya selentik kan gitu. Itu nggak bisa. Jadi jangan kalau dititipkan nanti mancing, itu biasanya dimanfaatkan oleh oknum, tapi jangan menyumput di balik oknum ya. Rakus ya. Jangan Pak ini nanti nunggu untuk beli bensin tuh, untuk beli apa? Karena membayarkan itu kan nggak benar itu. Orang pegawainya kan sudah digaji oleh rakyat melalui pemerintah, gitu kan. Rakyat bayar pajak, kemudian bayar pajaknya setor ke negara, dari negara untuk membayar gaji para pegawai itu. Artinya KUA ya khususnya Pak ya, semua pelayanan hari ini sudah terbuka. Iya. Terbuka dan bisa dipantau, diikuti oleh semua masyarakat. Oke, dan perlu kami sampaikan juga bahwa petugas saat hadir ke rumah untuk menikahkan, jadi masyarakat mohon itu tidak perlu dikasih transport, apalagi petugasnya minta transport, laporkan saja, nggak benar petugas itu, ya. Apalagi misalnya ada staf saya di Gading, penghulu saya di Gading misalnya, ya penghulu semuanya, itu tidak diperkenankan
meminta transport dalam rangka melaksanakan pernikahan di rumah itu. Kenapa? Dari 600.000 itu ada transport sama Jaspro. Oh, iya. Ya, jadi masyarakat, kami mohon kepada masyarakat luas, jadi jangan biasakan memberikan transport kepada petugas, atau barangkali saat mendaftar itu kemudian mereka menawarkan ini titip saya aja tapi tambahin, karena saya pernah dengar juga begitu masyarakat setor itu lebih dari 600 diterima. Nah, padahal dekat dari kantor itu sekitar 5 km ada BRI, kan gitu kan, nggak benar itu. Jadi kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu. Saya lebih cenderung mengatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab daripada saya mengatakan oknum, karena sering kata-kata oknum mereka untuk nyumput di balik oknum itu. Jadi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kabupaten Pringsewu ini dan secara luas ya, bahwa dari biaya 600.000 itu kalau di Pringsewu ini kan apa namanya, tipe KUA itu B sama C. Kalau tipe C dari 600.000 itu 275.000 rupiah itu kembali ke petugas. Untuk transport 100.000, untuk Jaspro profesi pemudu itu 175.000, dipotong pajak tergantung golongan mereka gitu. Per 1 N itu. Iya. Iya. Artinya memang ini harus jelas. Iya. Artinya ya kalau masyarakat itu memaksa ngasih lebih beda ya. Saya tidak bahas itu. Kalau Ngasih lebih gimana? Ya untuk yang datang menikahkan itu, Bang. Saya tidak akan bahas itu. Iya. Karena kami tidak menghendaki itu. Tidak mengendaki. Tidak mendaki itu kebiasaan, hanya saja kadang-kala nama orang timur ada kalau kita nolak mereka tersinggung. Ada masyarakat tertentu begitu kita nolak tersinggung dan seterusnya, akhirnya datang ke kantor dibawakan brengkesan isi bebuat, kata orang Lampung apa, kue ya, kue. Nah itu Kadang kita juga enak kalau ngasih 600 kedikitan. Enggak, jangan. Kan bayar sendiri. Tidak dikasihkan ke petugas KUA. Bayar sendiri di bank atau di kantor pos. Kantor pos itu tadi. Bukti pembayaran baru disetorkan lagi ke KUA. Gitu loh. Artinya petugas pencatat nikah itu datang ke lokasi itu tanpa dikasih transport pun ada itu. Enggak masalah, Pak. Enggak masalah karena mereka dapat transport sama Jaspro dari yang 600.000 itu. Resmi legal. Halal, masyarakat tidak perlu rasa enak tidak enak. Enggak perlu. Iya. Ini harus jelas, Pak. Iya. Ya hanya kadang-kadang saya juga pas menikahkan saya dikasih rokok gitu. Ya saya terima gitu. Bisa sambil tutup rokok, kadang saya juga dikasih makan gitu. Masa dikasih makan nolak gitu. Kalau pas hanya nikahkan satu apa longgar waktunya ya saya mau. Tapi kalau hari itu ada 3 misalnya, maka pertama yang kedua nggak mungkin saya minum. Nggak sempat minum, sudah ke tempat yang ketiga. Di tempat yang ketiga mungkin baru kita minum. Kalau mau nggak mau ya sudah langsung ke kantor lagi. Terus ini juga artinya yang di hari ini banyak terjadi ya di masyarakat tentang banyak kan angka perceraian itu semenjak COVID ini kayaknya data perceraian itu kan meningkat. Nah, angka perceraian itu mungkin berpengaruh tidak dari usia pernikahan. Nah, artinya idealnya orang itu untuk menikah itu secara syariat dan secara hukum agama dan hukum negara itu bagaimana? Ya artinya dua versi ini harus tuntas, Pak. Aturan secara agama itu dan aturan secara negara kan ada itu kriteria idealnya. Ada data janda kayaknya ini ya. Baik, memang salah satu faktor itu perceraian yang sesuai dengan konsul ke kantor ya,
tapi lebih banyak yang tidak konsul dan dibandingkan konsul, tetap kami sebagai petugas tetap mengarahkan untuk ke rukun damai yang terjadi perceraian gitu. Yang terbanyak adalah masalah ekonomi. Ekonomi itu bisa diakibatkan karena kekurangmatangan mereka itu menikah. Karena banyak yang menikah masih usia dini. Sehingga secara psikologis dan sosial begitu baru pacaran, baru tetapi sudah langsung menuju ke jenjang perkawinan, sehingga begitu mereka punya anak, sementara kawan-kawannya masih seneng-seneng kesana kemari, nah itu juga berpengaruh gitu. Kemudian belum siapnya mencari mata pencarian yang suami itu karena memang faktor usia dan keadaan ekonomi, sehingga menyebabkan keributan dan percecokan yang terus menerus. Ada juga yang percecokan pertengkaran karena pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa karena orang tua, bisa karena kawan, bisa karena pihak ketiga dalam tanda kutip mereka masih cem-ceman ya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput tetangga itu. Tetapi yang pasti kekurangmatangan dalam mempersiapkan diri untuk ke jenjang perkawinan. Atau barangkali mereka belum siap, tetapi karena saat pacaran dia sudah kelewat batas sehingga menyebabkan hubungan bebas, hubungan seks bebas, sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah, akhirnya mereka menikah. Dan hal-hal demikian yang seringkali tidak abadi ya, tidak awet dalam rumah tangga, sehingga banyak sekali punya anak satu, punya anak dua itu sudah perceraian dan lain-lain. Kemudian faktor ekonomi juga iya, tetapi yang lebih banyak itu karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi. Artinya nikah itu nggak bisa model nekat, Pak ya? Nggak bisa. Tetapi kalau sudah waktunya harus nikah kayak Mas Dharma ini. Harus sudah waktunya kan gitu. Karena syarat nikah itu gampang loh, murah ya, cuma 600.000. Iya. Gratis kalau nikah di KUA. Malah gratis, betul. Gratis. Ya. Kurang syarat yang penting itu ada pasangannya. Nah, iya. Gampang menikah tapi belum ada pasangannya nggak bisa juga, Bang. Nah, terus ini juga Bang, terakhir mungkin ini ya, tanya Bang, semenjak COVID ini Bang, angka pernikahan di Kecamatan Gading lah ya khususnya, artinya meningkat apa biasa saja apa malah menurun? Turun sekitaran kisaran 10%. 10% dari biasanya. Iya, tapi konsultasi mau cerai nikah. Iya. Karena di pengadilan itu dalam 1 bulan itu bisa ratusan bahkan hampir ribuan. Iya gitu. Untuk perceraian. Tapi untuk pernikahannya malah menurun, ya? Menurun. Dan perlu saya tambahkan bahwa tadi ada pertanyaan juga kaitannya dengan ideal umurnya berapa sih? Kan itu perlu disampaikan. Saudara-saudara para pemirsa dan masyarakat Kabupaten Pringsewu khususnya dan seluruh Nusantara pada umumnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 Pasal 7 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 7 juga yang direvisi itu hanya Pasal 7 saja. Kalau yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu nikah paling muda itu wanita itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun, maka direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu bahwa baik laki-laki maupun perempuan usia nikah itu minimal 19 tahun. Laki-laki dan perempuan? Iya, sama. Nah, itu nggak ada pasal pengecualian, Pak? Nggak ada. Kecuali kan udah ngebet, nah bisa dipercepat. Kecuali kalau terhadap pelanggaran pasal itu atau penyimpangan, bukan pelanggaran, terhadap penyimpangan pasal tersebut, artinya kan
usia calon pengantin kurang dari 19 tahun ya, Iya. ya sudah daftarkan aja ke KUA. Dan itu bisa mendapatkan buku nikah. Nah, ini mau saya jelaskan, prosesnya lain. Iya. Apa calon mas dalam masih kurang dari 19 tahun? Curiga saya. Masih SMA kelas 2 lagi ya. Nah ini maaf ya, hari sambil bercanda. Jadi apabila kurang dari 19 tahun itu sudah harus menikah, apapun alasannya, Iya. maka urus saja surat-surat pengantar nikah ke kepala desa sebagaimana mestinya yang dibutuhkan itu, kemudian dibawa ke KUA untuk daftar, didaftarkan saja. Nah, KUA nanti akan mengeluarkan surat penolakan, blanko N7, mengeluarkan penolakan nikah terhadap yang bersangkutan. Begitu KUA mengeluarkan surat penolakan, nanti oleh yang bersangkutan bersama berkas ini dibawa oleh walinya dan calon pengantin yang kurang umur itu ya, dibawa ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Nah, begitu ke pengadilan sudah sidang, kemudian dikeluarkan surat dispensasi, intinya dibolehkan oleh pengadilan bahwa nikah di bawah umur diizinkan untuk menikah di bawah umur, maka surat itu bersama berkas yang ditolak kemarin itu dibawa lagi ke KUA untuk daftar ulang. Baru ditentukan kapan hari nikahnya dan dapat buku nikah. Tapi setelah ngurus kembali itu, Pak? Iya, setelah ngurus kembali kan daftar baru tadi. Dengan membawa surat izin atau surat dispensasi dari pengadilan gitu. Makanya itu apa namanya? Setelah ada surat dari pengadilan, terus daftar kembali sebagaimana mestinya, baru nanti ditentukan apakah mau nikah di kantor apa di rumah. Kalau nikah di kantor tinggal menentukan harinya saja tanpa membayar biaya pencatatan. Kalau mau nikah di rumah ya langsung kita keluarkan billing, nanti baru bayar ke bank atau ke kantor pos 600.000 rupiah, baru ditentukan apa namanya waktu dan tanggal serta syarat-syarat dilengkapi, yang syarat-syarat yang diperlukan dilengkapinya. Langsung dapat buku nikah karena ada dispensasi dari pengadilan. Tanpa itu KUA tidak berani untuk memproses itu. Pidana itu kaitan dengan HAM, perlindungan anak dan seterusnya. Karena tujuannya yang usia 19 tahun itu banyak tujuannya, kebaikannya, termasuk untuk mencegah stunting. Itu kayaknya. Artinya nikah di usia muda itu juga risikonya risiko besar. Mungkin di terakhir, Pak, ada pesan-pesan yang mau disampaikan dengan masyarakat Kabupaten Pringsewu khususnya. Iya. Baik, terima kasih masyarakat Kabupaten Pringsewu yang kami banggakan. Apabila perlu kami sampaikan bahwa jarak mendaftar nikah sampai pelaksanaan akad nikah itu jaraknya minimal 10 hari kerja. Kalau kurang dari 10 hari kerja maka lengkapi ya. Apabila kurang dari 10 hari jarak antara daftar sampai nikah itu maka lengkapi dengan surat dispensasi camat atas nama bupati. Yang kedua, apabila usia kurang dari 19 tahun jangan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Lakukan aja pendaftaran seperti yang saya sampaikan tadi. Ajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur ke pengadilan. Nanti kita proses sebagaimana mestinya. Kalau sudah ada dispensasi nikah dari pengadilan, maka kita akan proses sebagaimana mestinya dan langsung kita nikahkan. Karena pegangan kita adalah putusan pengadilan tersebut. Sehingga ya langsung dapat buku nikah walaupun usia belum 19 tahun. Nah, yang ketiga yang sangat penting, kami mohon kepada masyarakat daftar kehendak nikah, ya, mendaftar kehendak nikah silakan. Daftar sendiri ke KUA, nggak usah melalui orang lain atau calo atau apa. Karena saya dengar di masyarakat melalui calo itu masih bisa 1 juta lebih. Iya. Yang kena yang kena jeleknya kan KUA. Karena biaya pencatatan nikah sekian, padahal di KUA nggak ada biaya karena yang bersangkutan membayar sendiri ke kantor pos atau bank sejumlah 600.000 rupiah.
kita mengeluarkan duplikat gratis, ya. Kemudian bagi masyarakat yang belum punya buku nikah, mau memiliki buku nikah, silakan ajukan isbat nikah atau pengesahan nikah di pengadilan agama. Setelah ada putusannya, diterima putusan itu, permohonan isbatnya, maka dibawa ke KUA dengan berkas-berkas yang dibutuhkan, dan itu pun biayanya 0 rupiah. Itu. Jadi biaya bukunya abang ya? iya, biaya transportnya ke sana, beli bensin ya ngisi sendiri gitu. Iya. Di KUA nggak ada biaya. Bukunya 0 rupiah, sama dengan nikah di kantor. Nikah di kantor. Urusan isbatnya dengan pengadilan. Oh, itu urusan ke pengadilan, bukan ranah kami ya, bukan dapur kami ya. Itu pengadilan ya. Itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga bahwa semua pelayanan di KUA, surat menyurat dan lain-lain, kita membutuhkan surat apapun itu, legalisir apapun itu, dan sebenarnya termasuk wakaf ya. Mengurus wakaf itu regulasinya tidak ada. Jadi prinsip saya itu tidak mungkin kami akan mengambil biaya tanpa ada dasar hukum regulasi, sehingga kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah 0 rupiah. Jadi silakan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan KUA, urus sendiri ke KUA. Jangan melalui calo, jangan melalui perantara dan lain sebagainya. Karena masyarakat kita banyak yang sering masih berprinsip pasrah bongkoan. Udahlah Pak, saya ngertinya beres ke KUA, saya nggak sempet. Tapi ada juga orang mau ke KUA oleh oknum tersebut yang biasanya itu ditakut-takutin, katanya ngurus di KUA susah, sulit, ribet. Nah itu ditakut-takuti karena dia income-nya akan hilang gitu. Oleh karena itu masyarakat, yuk mari sama-sama biar kita semua sama-sama melek aturan dan seterusnya, sehingga masyarakat tahu apa fungsi KUA itu, dan jangan sampai masyarakat tertipu oleh oknum-oknum tersebut. Dan pesan saya, jangan nikah siri walaupun masih di bawah umur. Ada jalannya tadi ke pengadilan. Ya, kemudian bagi masyarakat yang nikah siri kemudian terbentur ada masalah rumah tangga, mau pisah, bercerai, apakah bisa cerai resmi? Bisa. Caranya gimana? Bagi pasangan nikah siri yang kebetulan ada hambatan, ada kontradiktif, dan memang jalan terbaik adalah bercerai, maka silahkan ajukan isbat nikah untuk cerai ke pengadilan agama. Bagi yang pasangan nikah siri yang tidak punya buku nikah karena belum pernah mendapatkan buku nikah. Karena selama ini masyarakat asumsinya nikah siri tidak bisa cerai secara resmi. Itu bisa. Ajukan permohonan isbat nikah untuk cerai. Itu. Bagi khususnya masyarakat Gadingrejo, kalau kurang jelas silakan datang ke KUA, temui saya atau temui staf, atau di luar kecamatan Gading, silakan. Nomor HP saya juga sudah tersebar kemana-mana, ya boleh. 24 jam nggak pernah saya matikan HP itu. Boleh konsultasi atau apapun demi masyarakat, ketenangan masyarakat dan kejelasan informasi pada masyarakat. Terima kasih. Jadi baik sahabat-sahabat pendengar semua ya, tadi sudah sangat gamblang. Saya apresiasi sekali ya dengan Bang Sulaiman ini selaku Kepala KUA Gadingrejo, karena memang langka. Saya baru nemu beliau ini, artinya sosok Kepala KUA yang berani menyampaikan ini secara terbuka, bahwa aturan itu menikah di kantor itu gratis, petugas pencatat nikah datang ke lokasi itu tidak perlu dikasih ongkos. Artinya, tapi kita tidak juga menuduh bahwa teman-teman atau di KUA lain ada main ya kan. Tapi mungkin memang beliau ini kepanjangan tangan daripada KUA yang ada khususnya di Kabupaten Pringsewu untuk menyampaikan
kabar baik ini. Saya sampaikan ini bukan atas nama Kepala KUA Kecamatan Gading Rejo saja, tetapi atas nama Ketua APRI Kabupaten Pringsewu, Ketua Forum Kepala KUA Kabupaten Pringsewu. Artinya ini sudah membawa seluruh Iya, kepala KUA yang ada di Kabupaten Pringsewu. Nah, baik buat sahabat-sahabat pendengar, bagi Anda yang mau menikah, silakan daftarkan diri Anda, yang penting ada pasangan di kantor-kantor KUA terdekat. Yang penting memenuhi syarat, ya. Dan pastikan bahwa calon Anda menikah itu lawan jenis. iya. Karena kalau menikah dengan sesama jenis Bahaya. bahaya, nggak bisa Bang. Nggak ada undang-undangnya. Nggak ada, ya. Kali ke penjara. Nah, baik, sekali lagi terima kasih buat sahabat pendengar, buat Pak Sulaiman, Ketua APRI Kabupaten Pringsewu, Ketua Forum Kepala KUA. ya, Ketua Forum Kepala KUA Kabupaten Pringsewu. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang sangat berguna untuk mencerdaskan lah ya, masyarakat Kabupaten Pringsewu. Ya. Baik, sahabat-sahabat penonton semua, jangan lupa tonton, like, Dan share, and subscribe ya, PMI Pringsewu. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.